selamat pagi, salam sejahtera sahabat laut dan juga sahabat cyber dimanapun Anda berada. Hari ini di akhir pekan di awal tahun 2026, suasana studio Lamu TV juga lagi hujan, jadi kayaknya kita minum dulu Mas ya. Tapi yang pasti di akhir pekan kita nggak ingin membahas hal yang berat ya, tetapi kita ingin bertemu dengan para seniman. Kali ini kita bertemu dengan Bu Khoirul Ida. Ya, Khoirul Ida Nurul Rahmawati. Khoirul Ida Nurul Rahmawati. Dari namanya udah seniman banget gitu. Khoir itu paduan suara. Dan kita yakin paduan suara itu ada pembagian nada 1, 2, 3 dan 4 kayak gitu. Iya. Nah, beliau adalah salah satu pencipta lagu dan juga penyanyi kayaknya Bu ya. Saya lihat di YouTube-nya penyanyi juga gitu ya. Ini udah berapa lama sih Bu untuk menggeluti dunia seni menciptakan lagu? Ya, untuk dunia seni itu saya itu sudah sejak kecil, ya. Senang nyanyi, senang menciptakan lagu kecil-kecil gitu, ya sejak kecil. Terus mulai itu ya umur dewasa ini, umur 50. Maksudnya sejak kecil umur berapa? Sejak kecil itu saya SD. Oh, SD. SD itu ya ngarang lagu anak-anak, ngarang apa, terus ngarang itu apa sana kayak puisi-puisi, kayak yel-yel gitu. Oh, gitu. Keren ya. Dari SD sudah bisa menciptakan syair lagu. Ada juga sempat lagu yang jadi gitu untuk sampai saat ini yang bisa jadi karya dari SD gitu. Oh, itu dulu karya saya itu Agida Carma judulnya. Agida Carma. Agida Carma istilahnya itu ya Agida Carma dulu kan SD kan maksudnya punya temen istilah mengisahkan tuh punya temen ya maksudnya kumpulan tuh aja kan itu terus akhirnya saya kasih terus saya kasih judul Agida Carma gitu dulu. Agida Carma itu kelompok jenengan nongkrong itu? Iya, nongkrong sama anak-anak. Dulu waktu kecil itu ya saya seneng ya berteman kan banyak gitu. Artinya memang dari seninya dari mana? Orang tua mungkin? Kalau seniman atau apa gitu? Enggak, kalau orang tuh enggak ada istilah. Kalau anak untuk ibu itu kan juga rias manten gitu. Manten terus seninya mungkin dari itu ya kebetulan ya untuk nyanyi itu ya kebetulan itu gitu. Senang ngarang-ngarang gitu, senang ngarang-ngarang. Artinya berhubungan juga orang seni gitu ya, rias pengantin dan sebagainya gitu. Ini idenya dari mana sih Bu awalnya gitu nah? Kenapa lebih ke mari bersolawat gitu nah? Ya aja langsung serk aja dalam hati ya. Terus gini ya, terus punya teman-teman tuh ya minta dibuatkan lagu untuk genre yang untuk muda, untuk apa itu. Saya sih belum. Saya pengen jujur itu dalam hati itu sih masih ke yang Islam gitu ya? Islam. Karena syair atau aransemen yang saya dengarkan ini memang pure nasyid gitu ya. Iya. Gitu. Ini dalam rangka menjelang bulan Ramadan juga gimana nih ujungnya? Kebetulan enggak? Kebetulan ya. Iya, kebetulan. Kebetulan pas rekaman itu kebetulan pas menjelang bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Wah, harapannya Anda harus dengar dong gitu ya. Mendengar lagu Mari Bersolawat gitu ya. Kayaknya asik banget kalau pas banget dengan momentum bahwa ini menjelang bulan puasa dan juga untuk lebaran gitu. Iya. Kalau dalam pengerjaannya memang dibantu oleh rekan itu yang aransemen. Tapi semua lirik itu dari saya sendiri. Murni memang saya sendiri. Dan jenengan juga yang menyanyikan gitu Bun ya? Iya. Sudah nggak sih menyanyikan lagu nasyid kayak gitu? Ya pertama ya gimana itu agak sulit akhirnya ya setiap hari saya lakukan akhirnya ya bisa gitu. Ini sudah sempat dapat undangan nggak untuk tampil mungkin di pengajian atau? Belum. Ini belum, sementara ini sama teman-teman kemarin mau tahun baru kan tahun baru itu ya banyak yang maksudnya untuk bersolawat itu lagu saya alhamdulillah itu didengarkan banyak yang dengarkan itu ya terus di pakai salon itu suaranya kan lebih gitu. Gede lagi gitu, malam tahun baru kemarin tuh teman-teman memutar lagu itu Mari Bersolawat sama Rabiul Awal itu. Ya mungkin pas momennya juga ya karena di pergantian tahun baru kemarin kita tahu bencana alam itu luar biasa di Aceh di Sumatera gitu nah. Akhirnya ada momentum untuk mengajak bersolawat gitu. Iya, bersolawat.
Gak bisa bayangin merinding kan gitu ya. Tahun baru kita harus berselawat gitu untuk ya setidaknya kita prihatin Bun ya dengan kejadian yang kemarin. Nah, kalau proyek selanjutnya mau kemana nih Bun? Setelah apa namanya? Mari bersolawat. Oh iya tuh. Insya Allah ini saya sudah mengarang lagu judulnya Rabiul Awal. Bulan Rajab. Bulan Rajab sudah semua sudah. Nanti insya Allah mau diaransemen lagi sama teman-teman. Maksud saya pengennya itu nanti yang musiknya itu yang agak beat, agak deng. Ada. Maksudnya ada bassnya ada. Maksudnya ada agak semangat kayak gitu. Oh ya, yang lagu pertama memang masih minim banget Bun ya. Iya. Mungkin baru keyboard gitu ya. Iya. Yang saya dengar gitu ya. Artinya belum ada alat musik yang lebih lengkap lagi gitu ya. Atau ini kayaknya belum ada ya. Belum. Ada kayaknya juga, cuman memang apa ya, synthesizer gitu ya. Iya. Dari keyboard. Iya, memang dibuatkan. Gitu. Iya, dibuatkan situ. Itu kalau yang lagu kedua ini ngepasin bulannya juga atau gimana Bun? Enggak, itu kebetulan ya juga saya tuh ya ngarang gitu ya pas kalau bulan Rabiul Awal ya enggak pas gitu. Maksudnya belum gitu. Insya Allah nanti kalau mau bulan kelahiran Nabi kan bulan Rabiul Awal kan nanti bisa dinyanyikan lagi gitu. Itu karena momentum gitu. Iya, momentum. Tapi di lagu itu ceritanya apa sih Bun? Yang lagu yang bulan Rabiul Awal itu. Ya bulan Rabiul Awal itu menceritakan itu bulan kelahiran Nabi. Ya. Dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu apa jenenge Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Agung gitu. Terus makanya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kita ya jangan lupa selalu bersolawat, bersolawat gitu. Selalu bersolawat. Itu ya intinya bagaimana kita mengajak kita selalu bersolawat gitu. Iya, intinya gitu. Agar kita nanti dapat syafaatnya. Iya, dapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Tapi yang proses kedua ini nggak ada kesulitan juga Bun ya? Yang ketiga. Ini berapa lama? Yang kedua yang lagu ketiga ini insya Allah 5 hari. Setelah rekaman itu, terus saya kan ya sambil duduk ya sambil kesibukan saya juga kan packing jajan gitu. Packing jajan itu, packing aneka jajan snack gitu. Itu sampingan saya juga gitu. Sambil packing, sambil bungkus itu saya rengeng gitu, terus saya tulis. Nah, rengeng lagi saya tulis terus akhirnya saya gadukkan insya Allah ini sudah jadi. Ya. Sambil bersolawat pun berkreasi gitu Bun. Iya. Tapi kalau dulu kan profesi apa Bun? Ya profesi saya ini ya saya pertama ibu rumah tangga juga. Kedua saya punya kesibukan. Untuk kesibukan itu ya saya kalau packing aneka jajan snack snack. Gitu. Produknya H2AO gitu. Saya kesibukan saya juga gitu juga packing jajan. Itu saya kirim sudah punya, alhamdulillah sudah langganan banyak sekitar 40 outlet. 40. Iya. Udah berapa lama sih Bun itu? Itu kalau jajan itu insya Allah saya sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Itu secara offline atau online gitu? Kalau tadi ada pesanan sampai 40 outlet mungkin sudah punya langganan saya nganter ke outlet. Bisa online juga Bun? Insya Allah bisa. Bisa dipromosikan dong. Iya. Gak cuma pandai untuk bersolawat nasib tapi bisa juga untuk promosikan usahanya kan nggak apa-apa gitu. Itu di mana kalau buka ininya Bun, buka gerainya Bun? Yang aneka snack gitu. Iya, aneka snack itu. Ya sudah 20 tahun. Di mana? Saya di rumah, izin saya izin repacking. Oh gitu. Repacking itu maksudnya saya ngambil barang itu yang jadi siap, hanya saya repacking saja. Kalau repacking itu ya juga harus izin Depkes, izin Depkes, terus izin halal, sudah izin Depkes, halal, PRT itu sudah lengkap semua. Bun kalau mau pesan jajan-jajan mana Bun? Kita promosi sekalian, udah apa kan? Artinya rezeki lancar, berkarya juga bakal lebih lancar lagi gitu. Itu mana Bun kalau mau pesan Bun? Alamat saya, alamat saya itu Mojoburno, Jalan Cempaka, RT 6 RW 1. Itu jajannya berjenisnya berapa sih? Berapa item jajannya? Itu keripik tela rasa gadung, terus keripik tela bawang, terus londok, terus keripik talas, terus semete
gitu. Nah itu. Gitu. Nanti buat anda yang butuh camilan hari raya Lebaran, nanti boleh nih kayaknya ya. Iya. Datang ke Ngariboyo pun ya, yang pasti Iya. temannya Bunda Khairu Ida. Khairul Ida gitu. Saya juga punya langganan itu di Mbak Tati Mojoporo Magetan. Begitu. Itu Oke, ya masuk juga ngambil ke saya itu produk H2AU saya itu juga H2AU, ya. diambil, ngambilnya ke saya harus dipasarkan di Magetan. Oke, siap. Keren. Iya. Ini harus lengkap Mas gitu. Artinya apa? Selain dia seniman, dia juga punya usaha yang lain. Nah, Iya. dia bisa mendukung kayak nanti. Iya, gitu. iya. Bro, nanti usahanya mendukung nggak nih atau dikompilasi nggak dengan mungkin mau bikin karya sponsornya juga dari tempat usaha gitu, mengenalkan produknya gitu. Maksudnya Ya mungkin di collab dengan promo. seninya. Oh ya, maksudnya promonya promo. gitu, ya. Rencana insya Allah enggak, itu sudah Belum belum. Lebih fokus ke karya dulu gitu ya. Iya. Tapi yang masih udah selesai Bun ya yang aransemen. Yang ketiga sudah. Oh, yang ketiga? Yang ketiga itu sudah yang bulan Rajab. Oh, bulan Rajab. Judulnya bulan Rajab. Artinya mari bersolawat. Terus Rabiul Awal. Rabiul Awal. Dan ketiga bulan Rajab. Bulan Rajab. Ini kayak trilogi gitu Bun ya? Gimana? Kayak trilogi jadi satu kesatuan lagu gitu. Iya. Gitu. Kalau bulan Rajab tadi menceritakan itu ya? Ya, bulan Rajab ini ya. Kan kebetulan ini bulan Rajab. Terus ini tapi belum, masih di, ya insya Allah sih masih di, nanti insya Allah di aransemen. Iya. Oh ya, ini masih proses ya? Iya, masih. Kalau bulan Rajab berapa lama Bun untuk bikin lagu? Kalau tadi yang Rabiul Awal 5 hari selesai. Insya Allah. Kalau bulan Rajab itu ya kemarin sudah bilang 5 hari, 6 5 hari. 5 hari, 6 hari itu. Oh, kalau Rabiul Awal juga 5 hari sama? Iya. Oh, keren dong. 1 minggu 1 lagu. Ya kebetulan, ya alhamdulillah kan kemarin rekamannya tanggal berapa itu, terus pulang terus sambil aktivitas packing tadi, terus aktivitas apa tadi, yuk Cucuk kan, terus saya tulis dapat ide itu, terus saya tulis itu, terus saya rekam di HP. Nadanya ini gini, saya rekam gini, madek dulu. Terus bait kedua nadanya ini, saya rekam ini. Terus akhirnya saya lihat di HP, tak gadukkan, sudah, terus akhirnya ini sudah jadi. Seharusnya gitu Mas Dwi. Jadi sambil rekam itu udah bisa bisa ngarang lagu. Ini yang dilakukan viral gitu, bahwa dia sambil bekerja pun bisa menciptakan lagu gitu. Nah ini keren banget gitu. Ada target nanti berapa lagu sih yang mungkin dalam satu waktu, mungkin 1 tahun saya harus 1 album atau apa gitu? Iya, ya nggak ada target ya. Itu merampungkan itu dulu ya. Insya Allah insya Allah nanti kalau Cucuk bikin saingnya gitu, kan nanti sendiri gitu loh, sendiri gitu. Justru itu kita nggak punya beban, jadi karya bisa lebih mengalir lancar gitu. Iya. Karena kita nggak mikirin, waduh, ini target satu tahun harus 1 album, wah ini yang artinya dijalani dengan senang aja gitu. Iya, dengan enjoy, nggak harus ini nggak, nanti enjoy aja nanti. Bun, biasanya kalau memang dapat ide untuk mencipta lagu karena kerja gitu ya? Iya, sambil kerja itu. Sambil kerja. Pokoknya kalau ya sambil kadang sambil naik motor apa itu itu gitu. Momentum itu ya nggak harus di satu waktu. Iya, pokoknya setiap gitu. Itu berarti siap HP terus dong Bun? Kalau udah ada ide nih, langsung siap HP rekam gitu atau gimana? Kan dapat ide, wah ini nada ini nih. Naik motor berhenti rekam. Karena ide kan nggak tentu. Iya, nggak tentu. Ya maksudnya catat langsung gitu, terus nanti apalagi terus saya catat gitu, terus nanti pelan-pelan enaknya apa ya, terus langsung nadanya gimana ya, pokoknya saya pengennya itu nadanya nggak sama yang lagu-lagu lain gitu. Pokoknya terus saya gitu. Biasanya nada itu sama syairnya sekalian gitu. Sama? Biasanya nada itu sama syairnya sekalian gitu. Iya. Kan ada yang sama syairnya sekalian gitu. Sejelek-jeleknya saya juga suka nyiptain beberapa lagu gitu loh. Artinya sama merasakan gitu. Ada kadang kita dapat nadanya doang. Iya. Nah, kita belum dapat syairnya gitu. Ada. Tetapi ada dapat, ini syairnya bagus. Langsung kita nyari nadanya gitu. Terus gini, kemarin lagu saya itu didengarkan juga sama teman-teman itu, yang Madiun juga bilang,
saya disuruh buatkan lagu kan punya jamaah Yasin dianya punya itu bener itu punya Yasin gimana ya Mbak coba buatkan lagu jamaah Yasin maksudnya sebelum sebelum Yasin sebelum gitu grup Yasin sebelum Yasin itu dimulai nanti gimana ya terus akhirnya saya sudah punya tapi gitu. itu aransemennya yang sholawat nariyah. Gitu. Kalau pakai rebana dan sebagainya, sholawat nariyah terus saya ganti liriknya gini-gini akhirnya ya gitu ya kan tapi kalau lagu saya itu nanti kalau maksudnya kalau aransemennya nanti sama itu lagu lain nggak saya publikasikan saya nanti kan ya di gitu kan banyak, itu cuma untuk kumpulan artinya kan meski nadanya sama itu belum tentu di sebuah aransemen kemudian menjadi nada yang sama gitu. Maksudnya kayak sholawat nariyah iya. nadanya kan sama itu kan nanti kalau saya masuk tadi gitu. saya ganti lirik masuk dia nanti saya kan ya kena komplain dari maksudnya ini hanya untuk sendiri aja untuk perkumpulan aja itu dibuat untuk internal perkumpulan itu sudah jadi itu sholawat nariyah Mars Yasin namanya Mars Yasin itu keren ini dari Mars Yasin contohnya gini Assalamualaikum Waalaikumsalam lah gitu kan anunya sholawat nariyah tapi anunya tak ganti gitu soalnya dirubah gitu menyesuaikan dengan ini sesuai dengan pesanan daripada kelompok Yasin kebetulan kemarin ya di DM saya itu gini kan ada yang lagi yang minta ya toko Aneka Jajan itu minta dibuatkan lagu istilah promosi untuk promosi tapi saya belum insya Allah saya belum maksudnya belum konsentrasi masih di konsentrasi di sini dulu masih gitu. menyelesaikan gitu tapi selain selain aransemen nasyid mungkin pernah kan banyak ya sekarang ya lagu sholat pun didangdut ini ini sejauh ini mau konsen kemana ke nasyid dulu atau mungkin ke aransemennya mungkin campuran tadi kan ada reggae ke nasyid dulu tapi insya Allah yang ketiga itu insya Allah nanti nadanya pengenku yang reggae semi yang campur gambus itu kan ada yang juduk-juduknya ada gitu kan nanti biar tim tambah gitu tambah semangat gitu tapi nggak masuk judul-judulnya gini dibuatkan aransemen judulnya tapi nggak boleh untuk digoyangkan nggak boleh kan harus pakai tambah semangat gitu. Bagaimana kalau kita mendengar musik yang rancak itu tetap beda dengan musik yang melo gitu. Pun kalau komentar yang lainnya pun selain itu tadi langsung dapat tanggapan untuk membuatkan lagu di DM gitu kan. Kalau ini kan sudah mau 700 yang nonton gitu. Saya lihat terakhir ya. Saya di YouTube saya itu yang nonton sekitar 1.200-an. Itu dalam waktu 14 hari. Yang lagu Mari dua-duanya Mari Bersolawat sama Mari Bersolawat sama Rabiul Awal itu kemarin saya lihat di YouTube itu sudah 1.200-an lebih. Yang 1.200-an lebih tapi yang subscribe itu sekitar baru 162 gitu. Tapi yang like-nya ada komentar yang unik atau yang menarik menurut jenengan dari komentarnya insya Allah mendukung aja gitu, mendukung mengasih support untuk lebih ditingkatkan lagi gitu. Ini genre nasyid ini kan perkembangannya jarang sih karena nggak secepat dangdut gitu maksud saya. Nggak sebanyak pencipta lagu dangdut atau campur gitu kan. Nasyid itu yang kita putar mungkin Nasyid Daria. Dari dulu ya saya kecil dulu pasti Nasyid Daria dan lain sebagainya itu doang gitu. Ini kalau menurut jenengan bisa jadi kasanah bahwa jenengan bisa menjadi bagian daripada karya baru sebuah nasyid kayak gitu. Plan ke depan jenengan seperti apa? Rencana ke depan gitu. Rencana ke depan meningkatkan lagi lagu-lagunya yang bikin lagu-lagu yang memperbanyak lagu-lagu yang baru ide-ide yang baru gitu. Karena masih insya Allah, juga insya Allah itu masih kefokusin. Kalau proses rekaman sesulit apa sih Bun? Kalau di sini Bun? Gimana? Kalau proses rekaman sejauh ini seperti apa yang jenengan lakukan? Itu di mana untuk rekamannya? Untuk rekamannya saya di Omah Musik
Takeran. Oh, musik ya, saya kenal tuh. Ya itu. Itu proses rekamannya itu ya nggak langsung jadi kayak diulang-ulang lagi karena saya juga tegang, terus suaranya ya gimana kurang lurus, diulang lagi sampai gobios. Terus sampai perekamnya itu namanya Mas Devian itu bilang memang gini Bu, harus sabar gitu. Terus akhirnya sampai itu salah satu sama musik itu salah satu apa ya biasanya dibilang itu rekaman digital yang terbaik di Magetan. Karena beberapa artis kayak siapa namanya itu yang mantan pacarnya siapa DJ musik itu Happy Asmara itu juga. Oh gitu. Terus satu lagi yang terkenal itu siapa namanya? Gilga. Kalau Gilga nggak, yang perempuan sih. Setahu saya itu. Karena saya sempat ke sana itu. Dia lagi progres untuk rekaman mereka. Artinya meskipun kita di Magetan gitu ya, tetapi karya-karya anak-anak Magetan itu ternyata sudah nilainya sudah cukup tinggi dari seni musik gitu ya. Nah itu dan ternyata jenengan rekaman di sana gitu ya. Iya. Itu yang rekaman itu yang ngarahkan saya, ya, teman saya itu yang aransemen itu. Siap. Tapi untuk ke depan rencana bakal lebih memperbanyak alat-alat musiknya untuk lebih mengkayakan hasil karya gitu ya, untuk aransemennya Bun. Ya, aransemen. Maksudnya gimana maksudnya? Kan banyak ya alat musiknya, ada sederhana. Iya, Ada cuma pakai gitar, pakai keyboard doang gitu kan. Tapi kalau pakai orkestra itu kan pasti ada pengkayaan lagi gitu kan. Kan di sana sempat ngobrol juga dengan siapa namanya yang punya musik itu? Mas Devian. Mas Devian. Itu ada beberapa opsi kalau mau rekaman di sana. Yang sederhana, pun yang lebih lengkap. Kita bisa pakai orkestra juga gitu. Kita bisa pakai gambus penuh. Kemudian saya yakin beliau juga bakal bisa untuk mengkolab antara yang permainan reggae, sama gambus campur, itu orangnya luar biasa banget. Ini yang ketiga tadi masih proses Bun ya? Iya, insya Allah sih masih. Ini sudah tag vokal, musik sudah jadi atau gimana? Sudah jadi semua, tapi saya tinggal garap-garap sih, masih belum selesai. Finishing, karena memang belum. Nggak semudah aransemen itu rumit gitu. Aransemen itu menghasilkan lagu yang bagus itu rumit banget Bun. Saya yakin karena saya sempat ngobrol dan saya juga sempat berkunjung ke sana gitu kan. Bahwa aransemen itu untuk memberikan roh ya pada lagu itu nggak semudah kalau kemudian musik terus gabung sama vokal, itu nggak semudah itu gitu. Tapi yang pasti kalau jenah udah 3 lagu sudah ready semuanya gitu. Iya, sudah. Bun, kalau untuk alamat YouTube-nya Bun, biar ini yang menonton lagi nonton bisa melihat dong gitu. Iya, YouTube saya namanya Anakotura. Anakotura, Ana CHO spasi Tura. Ini kok beda dengan nama jenengan itu? Iya, Anakotura itu nama gabungan saya dengan suami. Waktu pacaran dulu namanya Anako itu Anang, Ko itu Koiru, terus Tora itu Totok Rahmawati. Itu yang ngarang juga saya sendiri. Yang gabungan itu yang ngarang saya sendiri waktu pacaran sama Bapak bulan Maret itu itu. Terus sempat diukur nggak di pohon mana gitu? Gimana? Sempat diukur nggak di pohon mana gitu? Ya, itu namanya Bun, masa ini kan sempat dibikin lagu juga Bun nanti Bun terkait bagian perjalanan kayak gitu dengan Bapak. Insya Allah saya belum berpikir saya. Masih fokus ini dulu sebentar. Nah, nanti kalau penasaran ya dengan lagunya Bunda Koiru Ida. Nah, nanti bisa nonton di YouTube Anakotura. YouTube Anakotura. Anakotura. Kadang teman dia bilang, jeneng kok mana Anakotura. Gue mencari itu bilang, Anakotura. Kadang keluarnya Anakku kondang. Akhirnya ketemu gitu. Tapi dari 3 lagu tadi semua sudah ada video klipnya atau gimana? Belum, baru 2. Baru 2 ya? Iya, baru 2. Yang satu ini masih proses atau masih mungkin menunggu yang mixing tadi?
yang ketiga, terakhir ketiga tuh masih proses, masih Masih proses, ya? masih belum ini masih dikerjakan dia belum. Ada rencana momennya kapan gitu pun jelang Lebaran kayak atau apa gitu biar Ya, pas bulan Rajab ya? Ya, jadi momentumnya pas bulan Rajab saja nih ya. Tapi ini belum, nanti ya insya Allah kalau habis Lebaran tuh gitu mungkin. Insya Allah gitu kan. Masih belum. Tapi yang pasti kalau diajak meramaikan kegiatan Yasin atau selawatan siapa? Ya, insya Allah. Nanti mungkin langsung belinya ya. Nanti boleh dong mungkin nomor kontaknya itu dikasih di bawah ini ya, di bawah supaya tayangan ini nanti. Iya. Siap. Makasih banyak Bun untuk kesempatan hari ini Bun ya. Makasih banyak. Keren banget, yang pasti berkarya itu memang harus konsisten Bun ya. Nah kita tunggu nanti lagu-lagu berikutnya. Tapi yang pasti tetap nasid Bun ya. Iya tetap. Lebih ke nasid. Iya nasid masih. Itu memang mempertimbangkan pangsa pasar atau memang ya jangan sukanya saya suka nasid gitu. Memang ya kebetulan dari hati nurani saya itu, itu dari yang saya sendiri, dari hati nurani saya itu masih itu gitu loh, masih ke nasir itu. Berarti memang konsisten nasir. Iya, beda dengan saya. Awalnya agak muda rock gitu, agak tua campur sari. Akhirnya bikin lagu udah campur sari. Tapi yang pasti terima kasih banyak Bu. Iya, makasih ya. Khairu Ida Nurul Rahmawati. Juga agak panjang ini ya. Yang pasti terima kasih buat Bu Khairu Ida. Ya, semoga karyanya nanti tambah lagi ya. Dan yang pasti juga semakin banyak yang nonton gitu. Ya, amin. Moga-moga nanti FJP gitu lah. Dan tetap terus berkarya untuk menghasilkan nasid-nasid yang mengajak kita untuk bersolawat dan sebagainya. Ya. Dan kita akan tunggu karya Bu Khairu Ida berikutnya. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.